Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Aki-taki, kembali lagi bersama aku, Maura Bilbina Putri Koswara, dari tim literasi Smart City SDN Ciwaru, Kecamatan Cilengkrang, kelas 5. Pada kesempatan kali ini, aku akan presentasi buku yang berjudul Kancil dan Pak Tani. Buku ini ditulis oleh Kak Rude Wijaya. Penerbitnya adalah Maplus Bandung. Terdiri dari 24 halaman. Nah, ini hasil review aku bulan keempat. Tantangan kali ini adalah membuat dongeng fabel. Aku membuat dongeng fabel dari buku yang berjudul Kancil dan Pak Tani. Ya udah yuk, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Seru loh. Let's go. Pada suatu hari, si Kancil sedang berteduh di bawah pohon. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara teriakan. Kebakaran! Kebakaran! Kancil, lari, hutan kita kebakaran, kata si ayam. Kancil pun langsung bergegas lari. Hingga tidak terasa, Kancil pun meninggalkan teman-temannya di belakang. Karena sudah lama lari, perut Kancil pun sangat lapar hingga berbunyi kruk kruk. Dan tanpa disadari, ternyata Kancil sedang berada di ladang timun yang sangat luas. Kancil pun melahap timun itu hingga kenyang. Keesokan harinya, Pak Tani pun pergi ke ladangnya. Pak Tani sangat kaget karena melihat ladangnya yang sudah acak-acakan. Pak Tani pun berkata, "Perbuatan siapa ini? Manusia atau hewan?" Pak Tani pun mencari jejak. Setelah lama mencari jejak, akhirnya Pak Tani pun menemukan jejak kaki hewan. Keesokan harinya, di pagi hari, Pak Tani pergi ke ladangnya. Dan Pak Tani membawa jebakan, yaitu orang-orang sawah yang dilumuri dengan getah nangka. Lalu Pak Tani pun menancapkan orang-orang sawah itu di sekitar ladangnya. Kancil yang sedang melihat berkata, "Wah, Pak Tani datang bersama temannya." Lalu Pak Tani pun bergegas untuk pulang. Saat itu Kancil pun menghampiri teman Pak Tani, yaitu orang-orang sawah itu. Dan Kancil pun berkata, "Pak, maaf kemarin aku mengambil timunmu tanpa seizinku. Dan sekarang aku lapar kembali." Tetapi orang-orang sawah itu diam saja. Kancil yang melihat mulut orang sawah itu yang seperti mengejek si Kancil pun menjadi kesal dan menendang orang-orang sawah itu memakai kaki kanannya. Dan apa yang terjadi? Kaki si Kancil pun menempel di orang-orang sawah itu. Karena masih kesal, si Kancil pun menendang orang-orang sawah itu memakai kaki kirinya. Dan pada akhirnya, kedua kaki si Kancil pun menempel di orang-orang sawah itu. Keesokan harinya, Pak Tani pergi lagi ke ladangnya. Saat Pak Tani sampai di ladangnya, Pak Tani begitu bergembira dan berkata, "Hahaha, akhirnya jebakanku berhasil menangkap hewan itu." Lalu Pak Tani memasukkan si Kancil ke dalam karung dan membawa si Kancil pulang untuk dilahap. Setelah sampai di rumah Pak Tani, si Kancil pun dimasukkan ke dalam kurungan. Dan si Kancil begitu gelisah. Masa aku harus dilahap oleh Pak Tani? Si Kancil pun berpikir, ia coba menendang-nendang pintu kurungan itu, tetapi tetap saja tidak bisa. Saat si Kancil melihat seekor anjing yang mempunyai ide, "Aha, hei anjing, apakah kamu diundang oleh Pak Tani untuk datang ke pesta malam ini?" Dan si anjing itu pun menjawab, "Tidak." Lalu si Kancil berkata lagi, "Jika kamu ingin diundang, maka kamu harus membukakan pintu kurungan ini. Aku akan bilang ke Pak Tani bahwa kamu harus diundang." Karena takut tidak diundang, si anjing pun membukakan kurungan itu. Lalu si Kancil pun bergegas lari. Dan di situ si anjing baru menyadari bahwa dirinya sedang ditipu oleh si Kancil. Dan di akhir cerita, akhirnya Kancil bebas dari santapan Pak Tani. Hikmah dari dongeng ini yaitu bahwa kita tidak boleh mengambil yang bukan haknya, karena bisa merugikan orang lain. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan.